puasa membuang kotoran di hidung, saya rasa tidak, karena itu tidak ada di dalam ketentuan hukum Islam, itu hukum dalam fikihnya. Tetapi untuk segi etika, apalagi di depan umum, saya rasa tidak baik. Menurut aku secara pribadi kalau ngupil enggak ya, karena yang membatalkan puasa tuh segala hal yang masuk ke lambung kalau menurut aku. Jadi ngupil kayaknya nggak batal deh. Menurut saya membuang kotoran hidung itu tidak membatalkan puasa. Alasannya karena itu bersifat makruh yang akan bisa mengurangi pahala puasa, tapi tidak membatalkan ataupun tidak haram bagi kita untuk membuang kotoran ketika puasa. Ya, ini mungkin dulu waktu kita masa kecil dulu sering begitu ya, ketika ngomong, ayo batal lo gitu ya. Nah, ini dari Viti tadi para masyarakat menjawab, kebanyakan dari 3 orang tadi tidak batal. Nah, Fadal Ustaz Zaki Mirza. Ini kita jadi ingat flashback dibawa ke masa lalu ya Bu ya. Waktu SD banyak banget pertanyaan tuh, lu puasa gak boleh nelen ludah lu, batal lu. Lah sekarang orang gak nelen ludah mati dia. Sama kayak ngupil ini, memang saya pernah bercandain gini, ada ngupil yang batal bang. Ngupil apa? Ngupilin hidung orang. Tuh orang marah sambil ngulip sirup lah, batal dia kan. Jadi ada beberapa hal, selama itu memang tidak memasukkan makanan atau cairan ke dalam mulut, tidak membatalkan Ibu ya. Yang perlu memang kita sampaikan kepada masyarakat, kan ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi, beliau bersabda, kam min saimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Dia puasa tapi dari puasanya tuh ya enggak dapat apa-apa Bu. Lapar doang sama aus. Pahala yang lain enggak ada. Makanya dalam hadis lain, wa qala Nabi, beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan dosa-dosa yang dulunya bakal dihapus tuh. Pertama udah pasti dengan iman, dengan takwa. Tapi yang berikutnya ada ihtisaban. Banyak ahli hadis yang menjelaskan ihtisaban ini satu akar kata dengan hisab. Kan artinya ketakwaan, keikhlasan secara umum. Tapi lebih jauh banyak ulama yang menjelaskan karena ini diambil dari kalimat hisab. Kita kalau di pesantren dulu belajar matematik namanya ilmu hisab Bu. Ilmu hitung-hitungan. Nanti di akhirat ada namanya yaumul hisab. Hari segala sesuatu akan diperhitungkan sama Allah. Berarti ihtisaban itu kita puasa dengan takwa tapi sambil menghitung, mengoreksi diri kita sendiri. Maka yang mesti dikoreksi ada 3 hal tuh Bu. Supaya gak dapat lapar sama aus doang. Pikiran, lisan, perbuatan. Apa Bu? Pikiran, lisan, perbuatan. Jangan puasa tapi mikirin jelek mulu sama orang. Kan jadi gak dapat apa-apa, betul gak? Nah yang paling ribet nih lisan nih. Ya Allah puasa tapi kita tetap aja minal julitin wal nyinyirin. Puasa ya puasa tapi ngegosip mah jalan terus, kan gitu ya. Makanya ini harus kita olah, kita puasakan juga lisan kita. Supaya gak dapat lapar sama aus doang. Makanya lihat dah, kenapa perempuan itu kalau nangis pasti yang ditutup mulutnya. Betul gak? Kalau laki yang ditutup matanya. Karena laki fitrahnya emang demen sama perempuan. Lah kalau lihat perempuan seksi lewat bukan istighfar, alhamdulillah. Tapi perempuan kenapa kalau nangis yang ditutup mulut? Karena banyak dosanya dari mulut. Jadi hati-hati Pak kalau ada laki-laki nangis yang ditutup mulut. Cucok. Setengah mateng jangan-jangan itu Bu. Ya emang paling berat jaga lisan, betul gak Bu? Makanya ini kita ikut puasakan nih, yang mau gosip tahan dulu dah. Ntar gak sesuai sama yang Rasul sampein, ihtisabannya gak dapat. Masa iya kita lapar tapi ngomongin orang, kan gitu Bu. Yang berikutnya adalah akhlak, perbuatan. Yang paling gampang dah, apalagi saya nih orang Betawi ya. Kita kan kalau udah gedek sama orang ya, nunjuk udah bukan pakai telunjuk lagi Bu, pakai bibir. Bang yang belah mana? Yang belah sana no. Gitu ya. Itu kan bagian dari akhlak ya Pak ya. Jadi yang kita puasakan akhlak. Contoh,
Rasulullah itu kalau nunjuk dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah itu, kalau nunjuk 5 jarinya Bu, ikut semua. Ya Rasul yang mana orangnya? Oh yang itu, ya Allah. Minimal kayak orang Sunda dah begini nih. Nanya alamat kan begitu ya, kalau kita nyasar dulu belum ada Google Map. Bang alamat ini belah mana? Oh di itu. Caket-caket. Sabaraha kilo? Ah paling 50 kilo. Jadi sopan Bu. Nah supaya puasa nggak cuma nahan lapar sama aus, ada muatan ihtisabannya itu, puasakan pikiran, puasakan lisan, dan puasakan perbuatan supaya pahalanya dapat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di bulan Ramadan. Sampai salah dah tuh ah. Mungkin kualat sama nenek kali ini kita. Gara-gara ngupil tadi. Gara-gara ngupil sini ah. Jadi intinya masalah ngupil ini Bu, ya nggak ngebatalin gitu ya. Tapi daripada terjebak pada pertanyaan-pertanyaan yang klise banget zaman dulu, mending kita perbaiki apa yang tadi sudah kita bahas. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Hilmi Firdausi. Mudah-mudahan tausiah yang guru-guru tadi sampaikan bisa meningkatkan kualitas ibadah kita khususnya di bulan Ramadan. Pemirsa tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Usai jeda kami kembali.